Halo, kali ini kita akan belajar tentang penentuan struktur secara spektroskopi dan ini adalah bagian yang pertama. Inti atom adalah partikel bermuatan listrik positif yang berisikan proton dan neutron serta dapat berputar pada porosnya. Karena ada putaran muatan listrik, inti atom dapat bersifat magnet atau dipandang sebagai batang magnet yang sangat kecil, di mana orientasi putaran ini seperti yang terlihat pada gambar itu sifatnya adalah acak. Namun demikian tidak semua isotop itu menghasilkan inti atom bersifat magnet, jadi hanya nuklida-nuklida tertentu saja. Semua nuklida yang memiliki jumlah proton dan neutron masing-masing genap seperti karbon 12 atau 16 oksigen ini tidak bersifat magnet. Jadi hanya ketika jumlah salah satunya ganjil baik proton atau neutron maka sifat magnet akan menjadi sifat fisik dari nuklida tersebut. Contohnya adalah nuklida dari karbon 13. Karbon ini jumlah protonnya 6 sementara jumlah neutronnya 7. Selain itu atom hidrogen misalnya itu isotop 1 memiliki hanya satu partikel proton saja dan nuklida ini juga bersifat magnet. Pembenaman inti dalam medan magnet luar B0 itu memberikan implikasi. Di antaranya, energi kemagnetan suatu inti atom akan memiliki berbagai tingkat energi yang diskrit. Untuk bilangan kuantum spin setengah, sesuai dengan teori mekanika kuantum, akan dibentuk dua tingkat energi, yaitu energi magnet dengan sumbu yang searah dengan arah sumbu B0 atau medan magnet luar. Jadi ini adalah B0 ya. Dan ada yang berlawanan dengan arah sumbu B0. Jadi yang berlawanan itu ini. Jadi ini yang searah. Perbedaan energi dari dua tingkat energi inti ini dinyatakan dengan persamaan delta E sama dengan H kali nu. Penempatan inti dalam medan magnet luar atau B0 akan dibentuk dua tingkat energi, yaitu energi yang sumbu yang searah dengan arah sumbu B0, jadi keadaan alfa di sini atau tingkat energi yang lebih rendah, dan yang berlawanan dengan arah sumbu B0 atau keadaan beta dengan energi keadaan beta ini lebih tinggi. Di sini jika kekuatan B0 katakan 2,35 Tesla, maka perbedaan energi atau delta E dari kedua tingkat energi adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 26 Joule. Nah, dengan frekuensi 100 MHz. H di sini adalah konstanta Planck. Jadi tinggal kita inputkan saja 6,6 kali 10 pangkat minus 26 Joule itu H, dan frekuensinya adalah 100 MHz. Lalu bagaimana hubungan antara B0 dengan frekuensi? Jadi ada rumusnya, frekuensi itu sama dengan perkalian rasio giromagnetik dengan medan magnet B0 dibagi 2V. Contohnya di sini kalau kita bekerja dengan medan magnet katakan 2,35 Tesla. Dikali rasio giromagnetik proton ini yaitu adalah 2,6 kali 10 pangkat 8. Jadi ini sifatnya konstan, jadi mau diukur dengan berapapun B0 atau berapa Tesla pun rasio giromagnetik proton itu akan sama. Kemudian hasilnya perkalian dari B0 dan tetap rasio giromagnetik ini dibagi 2V, kita dapatkan 1 kali 10 pangkat 8 putaran per detik atau 100 MHz. Nah, frekuensi ini dinyatakan sebagai gamma kali B0 dibagi 2V. Dengan kata lain, frekuensi itu berbanding lurus dengan medan magnet B0. Jika medan magnet yang digunakan 14 Tesla, maka frekuensi resonansinya itu 600 MHz untuk proton, dengan menggunakan perhitungan yang sama dengan slide sebelumnya. Demikian juga jika medan magnet yang digunakan lebih kecil seperti 4,7 Tesla, frekuensi resonansinya adalah 200 MHz. Nah, berikut adalah hubungan inti seperti proton, isotop karbon 13 dan isotop lainnya dengan medan magnet luar. Di sini contohnya 2,35 Tesla. Maka delta E untuk proton adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 26 dengan frekuensi 100 MHz. Di sini sedangkan untuk karbon 1,7 kali 10 pangkat minus 26 Joule dengan frekuensi atau NMR itu akan mendeteksi karbon pada frekuensi 25 MHz. Isotop oksigen 17 ini sangat jarang
0,037% kelimpahan di alam. Demikian juga karbon ini hanya 1,1%. Ini yang menyebabkan bahwa pengukuran NMR karbon itu lebih lama dibandingkan katakan pengukuran proton dengan kelimpahan di alam sebesar 99,98%. Jika sampel yang mengandung inti proton itu ditempatkan ke dalam suatu medan magnet dan kemudian diiradiasi dengan frekuensi tertentu, nah kita sebut radiasi ini RF electromagnetic field atau B1, atau medan magnetik frekuensi radio. Yang terjadi itu adalah inti akan berinteraksi dengan cara inti berenergi rendah akan beresonansi atau pindah ke keadaan energi yang lebih tinggi, atau bisa sebaliknya yang kita sebut dengan resonansi. Transisi ini hanya bisa terjadi jika perbedaan energi antara kedua tingkat energi ini cocok atau match dengan B1 atau radiofrekuensi yang diberikan. Misal untuk proton 100 MHz dengan medan magnet luarnya katakan 2,35 Tesla, dan energinya itu adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 26 Joule. Kita masuk ke contoh untuk lebih mudahnya. Delta E sama dengan H nu dari persamaan Bohr. Berapa delta E untuk proton yang direkam dengan NMR di 1,4 Tesla. Jadi B0-nya 1,4 Tesla. Jadi jawabannya adalah delta E sama dengan H kali nu, di mana H itu adalah konstanta Planck. Di sini konstanta Planck. Dan frekuensinya kalau 1,4 Tesla itu sama dengan 60 MHz. Jadi kita kalikan saja hasilnya 4 kali 10 pangkat 26 Joule. Itu untuk satu proton. Jadi kalau misalnya ditanya 1 mol berapa, berarti kita kalikan dengan Avogadro. Jadi 24 kali 10 pangkat minus 3 Joule per mol atau 0,024 Joule per mol.